Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami berharap kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dalam keadaan baik dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, Tuhan masih mempercayakan napas kehidupan kepada kami, sehingga kami dapat meluangkan waktu kami yang luar biasa ini untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kami di dalam Roh Kudus, bimbing dan tuntunlah kami Tuhan untuk melakukan firman yang akan kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam hari ini, yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Begini bunyi isi firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian isi firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada teks yang sudah kita bacakan adalah sebuah ungkapan perasaan cinta oleh Raja Salomo kepada Tuhan, di mana dia merasakan buah cinta Tuhan itu terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Sehingga kitab Kidung Agung ini adalah sebuah ungkapan perasaan yang diibaratkan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah membangun keluarga berbahagia. Tentu sekali kebahagiaan itu adalah menjadi impian kita bersama. Maka ketika ada teman kita, keluarga kita yang sedang melangsungkan pernikahan, begitu banyaknya ucapan selamat berbahagia, selamat berbahagia, selamat berbahagia. Hal itulah yang menunjukkan bahwa di dalam keluarga baru dan keluarga kita, siapapun itu pasti merindukan yang namanya kebahagiaan. Untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu perlu ada komitmen. Dan untuk mencapai kebahagiaan di dalam keluarga, perlu dua sisi saling melengkapi. Artinya adalah kebahagiaan itu tidak mungkin terjadi ketika hanya mempelai laki-laki yang selalu menunjukkan, memberikan, berkontribusi untuk kebahagiaan keluarga. Atau sebaliknya, hanya perempuan yang selalu memberikan kontribusi bagaimana keluarga itu supaya berbahagia. Namun yang sesungguhnya adalah dua-duanya
harus saling mendukung, saling melengkapi, supaya kebahagiaan itu bisa menjadi milik keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkeluarga, membangun keluarga baru bukan hanya sekedar jatuh cinta. Maka di dalam kehidupan kita seorang Kristen, untuk menjalin hubungan berkeluarga, maka dibutuhkan adalah kedewasaan. Kedewasaan berpikir, kedewasaan secara hati, dan kedewasaan secara spiritual. Karena apa? Di dalam hubungan keluarga itu perlu ada komitmen, kesetiaan, sehingga kebahagiaan itu akan terwujud di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah pada teks kali ini, bagaimana supaya keluarga itu selalu berbahagia dalam kehidupan. Yang pertama adalah, mari kita lihat di ayat 5. Ini adalah sebuah rujukan tentang masa lalu. Artinya, berbicara tentang cinta, berbicara tentang ingatan yang baik, ingatan yang manis di masa lalu yang pernah kita rasakan bersama. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kebahagiaan itu selalu awet hadir di dalam kehidupan kita, mari ingat masa-masa yang indah yang pernah kita rasakan bersama, sehingga ketika kita terbentur dengan masalah persoalan, maka itu tidak akan mengganggu kebahagiaan kita. Karena apa? Kita selalu mengingat hal-hal yang manis. Hal itu juga kita harus memposisikan orang yang kita cintai. Kita harus selalu mengingatnya. Jangan pernah melupakannya. Supaya kita memposisikan dia sebahagian daripada kehidupan kita. Dia adalah diri kita. Maka ketika kita memikirkan dia sebagai orang yang kita kasihi, berarti dia ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, cinta itu berbicara tentang kepemilikan. Di ayat 6 dikatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Diletakkan, diposisikan di pusat kehidupan kita. Ini menjadi sentral. Maka ketika kita sedang membangun hubungan keluarga, ketika dia telah kita posisikan di dalam hati kita, maka tindakan kita, maka perkataan kita, maka pikiran kita harus menjadi kebahagiaan bagi dia orang yang kita kasih. Karena apa? Karena dari dalam hati kita, karena kita berbicara dari hati kita, karena kita bertindak daripada hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kebahagiaan kepada dia orang yang kita kasih. Bahkan kita posisikan dia sebagai pusat bahagia daripada kehidupan kita. Taruhlah aku sebagai materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus membuat sebagai tanda kepemilikan. Kita harus membuat dia sebagai milik kita, atau kita sebagai milik dia. Dengan berbagai hal kita harus menunjukkannya. Dan pada saat ini, di zaman kita, di dalam pernikahan orang Kristen, mungkin kita adalah orang yang pernah
melakukannya. Tak pernah kita melihat di dalam pernikahan kudus sebagai tanda cinta, sebagai perjanjian nikah itu disimbolkan dengan cincin emas. Bahwa itu sebagai bukti perjanjian cinta kasih mereka. Bahwa cinta mereka tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah berakhir seperti lingkaran cincin emas yang indah yang tidak ada akhirnya sebelum maut yang memisahkan mereka. Di dalam ayat 6 sampai ayat 7 ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya ciri-ciri daripada ungkapan cinta dan kepemilikan cinta yang sejati itu kepada dia orang yang kita kasihi. Kita akan melihat di ayat 6, cinta kuat seperti maut. Artinya adalah maut itu mengikat. Yang tidak akan pernah lepas daripada kehidupan kita adalah maut ataupun kematian. Cinta sejati bersifat mengikat. Inilah yang dinamakan dengan ikat janji. Cinta sejati tidak didasarkan oleh kasih eros yang hanya memuaskan jasmani kita, tetapi berdasarkan kasih agape. Cinta sejati tidak bersyarat dan sifatnya mengikat satu dengan yang lain. Yang kedua, cinta sejati itu bergairah dan gigih. Artinya dia tidak menyerah. Dia selalu berusaha. Dia semangat. Tidak mudah menyerah karena situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Cinta seperti ini tidak akan luntur karena masalah yang menghampiri keluarga itu sendiri. Yang ketiga, cinta sejati juga seperti dunia orang mati. Artinya adalah tidak akan pernah berkata cukup untuk cinta. Tidak akan pernah berkata puas untuk mengasihi. Tidak akan pernah berhenti untuk menunjukkan rasa kasih itu sendiri. Jadi cinta sejati tidak pernah merasa cukup. Mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mereka tidak akan pernah berkata, sudah cukup untuk cinta. Tetapi cinta akan selalu haus akan kasih sayang yang sesungguhnya. Yang ketiga, kita akan dapat melihat dari perikop ini Bapak Ibu, cinta sejati adalah harus menyala, bersinar, berkobar seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak dan apapun tidak akan mampu untuk meredupkan dan memadamkan api cinta. Inilah cinta yang terus berkobar dan menyala. Tidak akan pernah dipadamkan apapun situasi, apapun kondisi, apapun. Tapi cinta sejati yang sesungguhnya selalu berusaha memberikan hal-hal yang bisa dan berguna bagi kehidupan keluarganya. Dia tidak akan menyerah karena dia memiliki kelemahan. Tetapi justru di dalam kelemahannya, oleh karena kasih itu, oleh karena cinta itu, dia semakin semangat menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Yang keempat Bapak Ibu, yaitu cinta sejati tidak dapat dibeli oleh harta ataupun uang. Maka ada sebuah lagu nostalgia yang berkata, yaitu cinta dan permata. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua
dengan kasih sayang. Artinya Bapak Ibu Saudara, dasar dan pondasi kita mencintai orang tidak terletak pada kekayaannya, tidak terletak pada kemewahannya, tidak terletak kepada kecantikan fisiknya. Karena ketika itu menjadi dasar pondasi hubungan kita, maka pada akhirnya kita akan dihina, kita akan dicerca, dan kita akan malu. Oleh sebab itu, cinta yang sejati adalah cinta yang tidak melihat keindahan, kemewahan, keberadaan secara material, namun terletak pada cinta yang daripada Kristus. Inilah cinta yang tidak pernah luntur. Inilah cinta yang tidak pernah rusak oleh karena kondisi keuangan yang merosot. Namun cinta yang sejati itu pasti berkobar dan semangat, dan saling mendukung melengkapi di dalam kekurangan antara satu dan yang lain. Dan banyak kita lihat, oleh karena keberadaannya, maka dia jatuh cinta. Setelah keberadaannya merosot, kemewahannya telah hilang, maka cintanya juga ikut hilang dan pula. Bapak Ibu Saudara, sebagai kita adalah anak-anak Tuhan, harus mengasihi pasangan kita oleh karena kasih daripada Kristus yang mempersatukan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk itulah sungguh luar biasanya kebahagiaan itu. Sungguh indahnya kebahagiaan itu di tengah-tengah keluarga kita, ketika kita saling mengasihi, ketika kita saling mendukung, ketika kita saling terbuka, dan ketika kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga sukacita dan kebahagiaan itu menjadi milik di tengah-tengah keluarga kita. Begitu juga dengan hubungan, kebahagiaan kita dengan Tuhan. Kita jangan pernah lupa untuk berbahagia bersama Tuhan. Keluarga kita bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki hubungan yang intim. Kita harus memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Sebagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada pasangan kita yang tidak pernah mengecewakannya. Begitu jugalah dengan kita yang tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Sehingga kebahagiaan kita di dalam Tuhan, di keluarga kita, selalu baru setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membangun tali kasih yang baik dengan Tuhan kita. Karena kasih Tuhan tidak terpadamkan. Karena kasih Tuhan tiada batasnya. Maka karena kasihnya kepada kita, Dia telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus untuk menunjukkan kehidupan baru yang selama-lamanya. Dia memberikan kehidupan yang kekal untuk kita orang yang dikasihinya. Untuk itu, kebahagiaan itu sudah menjadi milik kita. Kita telah dimateraikan Allah lewat kematiannya, lewat darahnya, bahwa kita adalah orang yang berbahagia di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami di dalam Roh-Mu, supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang yang berbahagia di dalam keluarga kami, dan juga di dalam keluarga kerajaan Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.